Menantu Super. Bab tahun 1721 sampai tahun 1730. Bab 1721. Sebelum pemimpin dapat berbicara, semua murid yang hadir mulai berteriak. Tuan, Tuan, Ye Gucheng benar-benar merupakan berkah bagi sekte Void kita. Bakat seperti itu harus dianggap sebagai masa depan sebenarnya dari sekte Void kita dan dikembangkan dengan baik. Saya harap Tuan tidak akan mempertimbangkannya. Ya, kakak senior Qin Xuang dapat diterima terlebih dahulu setelah menerobos tanah terlarang orang mati. Mengapa kakak senior Ye Gucheng tidak bisa? Dalam hal kesulitan, kakak senior Ye Gucheng adalah yang lebih kuat. Lagi pula, Paman Shou Feng juga baru saja mengatakan bahwa tanah terlarang orang mati adalah sulit untuk mengatakan apakah kakak senior Qin Xuang benar-benar mengandalkan kekuatan atau keberuntungan. Tetapi teknik cermin Liu He dari kakak senior Ye Gucheng adalah demonstrasi nyata. Ya, saya juga meminta kepala sekolah untuk menyetujuinya. Irama penatua Shou Feng memang sangat bagus. Dari segi kesulitannya saja, mendobrak tanah terlarang orang mati memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tapi masalahnya dia mengaitkan pujian itu dengan keberuntungan Qin Xuang. Selain itu, penampilan mengejutkan Ye Gucheng barusan masih tergambar jelas di benaknya, dan nada suaranya langsung berubah. Terkadang, sangat kejam mendengar orang baru tertawa dan orang tua menangis. Kepala sekolah mengangguk. Faktanya, kepala sekolah telah mempertimbangkan promosi ini untuk Qin Xuang sejak lama. Bagaimanapun, aturan sekte Void tidak dapat dilanggar begitu saja. Tetapi kemampuan Qin Xuang untuk menerobos tanah terlarang orang mati benar-benar mengejutkannya, jadi dia melanggar aturan. Tapi yang tidak dia duga adalah setelah berputar-putar, Ye Gucheng memintanya untuk membuat pengecualian lagi. Meskipun budidaya mantra tingkat tinggi memang membuktikan bahwa Ye Gucheng sangat berbakat, di benak kepala, dia hanyalah pada tingkat jenius dan dapat dilatih secara intensif, tetapi ini belum sampai pada titik melanggar aturan. Tetapi semua orang berniat melakukannya, dan dia hanya dapat memandang para murid tanpa daya. Oke, karena semua orang tidak keberatan, maka saya akan mengumumkan bahwa Ye Gucheng juga akan dipromosikan menjadi murid aula saya. Dan, tunggu sebentar, aku keberatan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat sekeliling, tetapi saling memandang. Tidak ada yang berbicara selama proses tersebut, jadi siapa yang berbicara? Saat semua orang bingung, tiba-tiba ada gerakan di reruntuhan di sudut aula. Semua orang mendengar suara itu dan pergi, mengerutkan kening sejenak. Bukankah reruntuhan itu disebabkan oleh teknik cermin Liu He Ye Gucheng tadi? Mungkinkah? Han Sanqian. Qin Xuang tiba-tiba melihat ke sana dengan cahaya di matanya dan berteriak kaget. Reruntuhan dibuka sedikit. Pada saat ini, sebuah lengan terentang. Kemudian, setelah lengan tersebut mengerahkan kekuatan dan mengibaskan beberapa keping debu di sekitarnya, seluruh limbah terbuka sepenuhnya, dan seorang pria yang tertutup debu perlahan berdiri. Berdiri. Saat aku membantu kakak perempuanku menerobos area terlarang orang mati, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku nyaris lolos dari kematian, tapi 3 pukulan tadi, cek-cek, tidak lebih dari itu. Han Sanqian menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan tersenyum menghina. Pada saat ini, mulut semua penonton terbuka lebar. Mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Han Sanqian. Mereka benar-benar terkejut karena Han Sanqian masih bisa berdiri di bawah serangan teknik cermin Liu He. Itulah teknik cermin Liu He. Ini. Para tetua dari puncak pertama dan puncak kelima dan keenam saling memandang dengan kaget. Wu Yan dan para tetua dari puncak lainnya juga melebarkan mata mereka. Dan mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ini sungguh mustahil. Tidak mungkin Han Sanqian tidak mati, bagaimana dia masih bisa berdiri? Melihat Ye Gucheng tercengang, Han Sanqian tersenyum menghina, meskipun teknik cermin Liu He sangat kuat, sayang sekali beberapa orang memilikinya di luar, tetapi tidak memiliki makna batin sama sekali. Sama seperti ini, Anda memiliki keberanian untuk membuat sebuah pengecualian. Apakah kamu berani membandingkan dengan kakak senior Qin Xuang? Setelah mengatakan itu, Han Sanqian menepuk wajah Ye Gucheng. Apakah kamu menginginkan wajah? Ye Gucheng terkejut dan marah. Dasar jalang, kamu berbicara omong kosong. Omong kosong.
Teknik cermin Liu He tidak bisa membunuh budak kecil. Jika berita menyebar, sekte di luar mungkin akan tertawa sampai mati. Dan kalian masih mengaku jenius. Apakah kamu ingin kehilangan muka? Han Sanqian mengabaikannya lalu dia mengejek semua orang. Mendengar ini, sekelompok murid segera menundukkan kepala karena malu. Ketika Ye Gucheng melihat ini, dia menatap Han Sanqian dengan histeris, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadapnya. Qin Xuang memandang Han Sanqian sambil tersenyum. Dia belum mati. Qin Xuang sangat senang. Melihat Han Sanqian menamparkan wajah Ye Gucheng dan menamparkan sekelompok murid, dia bahkan lebih marah pada Han Sanqian. Punya pandangan berbeda. Saat ini, Han Sanqian bukan lagi seorang budak di mata Qin Xuang, melainkan seorang pria sejati. Pemimpin itu tersenyum tipis, dengan kepuasan yang tak terlihat di matanya. Karena ada keberatan, pengakuan luar biasa Ye Gucheng akan ditunda untuk saat ini, kata kepala itu dengan lembut saat ini. Setelah mendengar ini, Penatua Shou Feng adalah orang pertama yang berhenti, pemimpin kakak senior. Meskipun Han Sanqian belum mati, fakta bahwa Ye Gucheng mengetahui teknik cermin Liu He tidak dapat diubah. Kedua, urusan sekte Void kita, hak apa yang dimiliki budak yang menolak. Meskipun dia seorang budak, dia adalah orang yang benar-benar mengambil alih hukum cermin Liu He. Tentu saja, dialah yang paling banyak bicara, balas Qin Xuang. Ini, Penatua Shou Feng terdiam. Oke, apa yang dikatakan Xuanger masuk akal, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Pemimpin itu melambaikan tangannya, membuat Penatua Shou Feng tidak bisa berkata-kata. Kemudian, pemimpin itu memandang Han Sanqian. Bab 1722. Adapun Han Sanqian, dia sudah membuat janji dengan Ye Gucheng sebelumnya. Karena Han Sanqian masih bisa bertahan setelah 3 gerakan, ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Qin Xuang benar. Han Sanqian memang membantu Qin Xuang di tanah terlarang orang mati. Tentu saja kelebihan dan kekurangannya seimbang. Kali ini saya tidak akan meminta pertanggungjawaban dia atas kekasarannya sebelumnya, tetapi tidak boleh ada waktu berikutnya, jika tidak, dia akan dihukum berat. Pemimpin mengumumkan. Han Sanqian mengangguk, ya, pemimpinnya. Adapun masalah Qin Xuang, dia tidak memiliki kesalahan atau kelebihan. Semuanya sesuai dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Semuanya, apakah Anda punya pendapat? Pemimpin itu tertawa pelan. Para murid mengangguk mendukung satu persatu. Han Sanqian sangat mengejutkan mereka, tetapi itu juga menunjukkan bahwa teknik cermin Liu He Ye Gucheng lebih cenderung hanya ilusi. Lagi pula, jauh lebih sulit bagi mereka untuk mengakui bahwa Han Sanqian sangat kuat dan dapat menahan teknik cermin Liu He daripada mengakui bahwa Ye Gucheng memiliki kelembapan. Tidak banyak orang di dunia ini yang mau menerima seseorang yang lebih buruk dari dirinya, yang suatu saat tiba-tiba menunggangi kepalanya dan melemparkannya jauh-jauh. Prasangka orang terkadang tidak terlihat, namun prasangka itulah yang paling kuat. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa berpikiran terbuka dan berubah dengan cepat. Dunia bumi seperti ini, dunia Xuanyuan seperti ini, tidak terkecuali dunia Bafang. Secara teoritis, dimanapun ada orang, akan menjadi seperti ini. Oleh karena itu, mereka lebih percaya apa yang dikatakan Han Sanqian daripada percaya bahwa Han Sanqian kuat. Mereka tidak lagi bertahan dalam pengecualian Ye Gucheng dan buru-buru memeluk pangkuan Qin Xuang. Melihat semua orang tidak lagi keberatan, pemimpinnya tersenyum tipis kemudian diputuskan bahwa Qin Xuang akan berlatih di aula utama mulai besok dan seterusnya, di bawah bimbingan pribadi saya. Semuanya, harap bubar. Ngomong-ngomong, ketua keempat, Anda tetap di sini. Ye Gucheng menatap Han Sanqian dengan marah, ingin menelan Han Sanqian hidup-hidup. Jika anak laki-laki ini tidak merusak perbuatan baiknya hari ini, dia akan menjadi murid di istana, dan bahkan menerima perlakuan yang lebih baik daripada Qin Xuang. Namun Han Sanqian menghancurkan mimpinya dan menginjaknya dengan keras. Han Sanqian, aku sangat ingin kamu mati. Dia mencibir di dalam hatinya, dan Ye Gucheng berbalik dan pergi dengan marah. Qin Xuang dengan cepat menghampiri Han Sanqian dan menepuk bahu Han Sanqian dengan penuh semangat. Sanqian, kami baik-baik saja. Tembakan ini membuat Han Sanqian, yang menembak lurus,
menyeringai, "Kakak senior, bisakah kamu bersikap sedikit lebih lembut?" Qin Suang kemudian menatap Han Sanqian dengan ekspresi bersalah di wajahnya. "Maaf, saya sangat senang sampai melupakanmu." "Tidak apa-apa. Bisakah kamu membantuku keluar dari sini dulu? Aku ingin istirahat." "Aku tidak tahan lagi." Han Sanqian tersenyum pahit. Qin Suang mengangguk, "Oke, saya akan mengantarmu kembali." "Jangan kembali ke rumah jerami, jangan biarkan siapapun tahu," kata Han Sanqian lembut. Qin Suang berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, saya akan membawamu ke rumahku, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi padamu." Setelah mengatakan itu, Qin Suang membawa Han Sanqian keluar dari aula utama dan terbang langsung menuju 4 puncak di bawah pengawasan sekelompok murid. Ketika beberapa murid tertinggal di akademi keempat melihat kembalinya Qin Suang, mereka melangkah maju dengan penuh kegembiraan dan ingin memberi selamat kepada Qin Suang. Namun, mereka melihat bahwa Qin Suang sedang terburu-buru dan mengabaikan siapapun. Pada saat yang sama, dia juga mendukung Han, budak mereka dari 4 puncak 3000. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Qin Suang membawa Han Sanqian sampai ke kamar tidur Qin Suang. Ini, mengapa kakak senior Qin Suang membawa Han Sanqian kembali ke kamar? Itu adalah kamar kerja kakak senior Qin Suang. Tidak ada seorang pun yang pernah memasukinya. Pada saat ini, di aula utama, semua orang telah bubar, hanya menyisakan para tetua dari 4 puncak. Pemimpin itu menghela nafas sedikit, lalu membuat gerakan aneh dengan tangannya, mengerutkan kening, dan menatap Lin Mengqi, saudari muda keempat. "Sudah kamu pernah melihat isyarat yang kubuat tadi?" Ketika pemimpinnya membuat gerakan, Lin Mengqi telah mengamati dengan cermat. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. "Tuan, Mengqi belum pernah melihatnya sebelumnya." "Saya juga belum melihatnya, tapi sepertinya saya pernah melihatnya di Suzi dari kepala Su Zong sebelumnya." Setelah pemimpin itu selesai berbicara, dia menghela nafas. "Itu adalah seni ilahi Wuxiang yang telah lama hilang." Suzi mencatat bahwa kekuatannya luar biasa. Mampu menyerang dan bertahan, sungguh luar biasa, tetapi hilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Lin Mengqi telah mendengar gurunya menyebutkannya, tetapi karena itu hilang dan Sekte Void tidak memiliki informasi. Dia tidak mengerti. "Guru, apakah Anda sudah menemukan seni ilahi Wuxiang?" Pemimpinnya menggelengkan kepalanya. "Tidak, gerakan ini adalah gerakan yang baru saja digunakan Han Sanqian ketika dia melawan Ye Gucheng." Lin Mengqi langsung terkejut. "Tuan, apa maksud Anda? Apakah Han Sanqian mampu melakukan keterampilan sihir Wuxiang? Bukankah ini tidak mungkin?" "Inilah tepatnya yang saya ragukan. Seni ilahi Wuxiang hilang lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan catatan kami tentangnya di Sekte Void terputus karena ini. Han Sanqian tinggal di Sekte Void selama kurang dari beberapa hari, dan dia bagaimana mungkin untuk mempelajarinya? Tetapi jika itu bukan seni ilahi Wuxiang, jenis sihir apa yang dia gunakan? Tidak ada isyarat seperti itu dalam metode yang saat ini diajarkan oleh Sekte Void kita." Pemimpin itu mengerutkan kening. Sebenarnya aneh untuk mengatakan bahwa meskipun teknik cermin Liu He Ye Gucheng memang tidak terlalu kuat, itu pasti kuat. "Saya pikir Han Sanqian tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi saya tidak menyangka bahwa anak ini tidak hanya tidak mati, tapi dia masih bisa berdiri." "Keluarlah," kata Lin Mengqi. Pemimpinnya tidak bisa menahan senyum ketika dia memikirkan hal ini. Yang lebih jarang lagi adalah dia masih memiliki energi untuk melawan Ye Gucheng. Bab 1723. Lin Mengqi juga tersenyum lembut. Anak ini Han Sanqian memang aneh dan agak tidak terduga. "Bos meminta saya untuk menyelidiki latar belakangnya, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun." Pemimpin itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Itu saja, semua ini tidak penting. Anda dapat meminta Qin Double untuk mengamatinya lebih banyak secara pribadi dan mengajarinya lebih banyak. Saya melihat dia memperlakukan Qin Double dengan cukup baik." "Ya, Tuan." Lin Mengqi mengangguk. "Oke, silahkan." Setelah Lin Mengqi pergi, pemimpin itu duduk kembali di kursinya, masih mengulangi tindakan Han Sanqian sebelumnya di tangannya. Semakin dia melakukannya, semakin dia mengerutkan kening. Keterampilan sihir tanpa bayangan. Mungkinkah anak Han Sanqian ini benar-benar memiliki keterampilan unik yang telah lama hilang?
Di dalam rumah, Han Sanqian tinggal di rumah Qin Shuang. Kamar kerja Qin Shuang sangat indah, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma segar namun unik. Berbaring di tempat tidur sutra putih, Han Sanqian penasaran melihat sekeliling. Bukan karena dia belum pernah melihat dekorasi mewah itu, tapi dia tidak menyangka bahwa Qin Shuang memiliki hati seorang gadis merah muda yang tersembunyi di balik penampilannya yang dingin. Dekorasi di dalam rumah sebagian besar berwarna merah muda, dan berbagai bunga-bunga indah serta kombinasi lucu semuanya menggambarkan kehidupan pribadinya. Faktanya, aspek ini sangat mirip dengan Su Yingxia. Dia terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya selembut air di dalam. Satu-satunya perbedaan dengan Su Yingxia adalah Qin Shuang sangat dingin, dan dia dingin di dalam. Inti, Sanqian, minumlah semangkuk sup ayam ini. Saat Han Sanqian sedang melihat sekeliling, Qin Shuang masuk, memegang semangkuk sup ayam di tangannya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, kakak senior, aku hanya ingin istirahat. Tidak perlu berbaikan seperti ini. Qin Shuang Mei melotot, berhenti bicara omong kosong dan minumlah. Han Sanqian tidak berdaya. Dia benar-benar tidak membutuhkan perawatan seperti itu. Dia memang terluka secara fisik, tetapi dia tahu bahwa itu semua adalah luka dalam. Yang bisa diperbaiki oleh benda ini adalah luka luar. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Dia adalah saat ini yang paling dibutuhkan hanyalah istirahat dan meditasi. Dia tidak ingin kembali ke kebun sayur, alasan mendasarnya adalah dia takut Ze Suzi akan menimbulkan masalah dan mengganggunya. Tapi apa yang dilakukan Qin Shuang seolah-olah dia sedang sakit parah. Melihat Han Sanqian meminum sup ayam, Qin Shuang mengangguk puas, anak baik, beginilah rasanya menjadi budak. Kamu harus mendengarkan tuanmu, tahu. Han Sanqian memutar matanya, ya, tuan. Melihat Han Sanqian selesai minum, Qin Shuang tersenyum tipis, berdiri dan mengambil mangkuk itu kembali, lalu melirik ke arah Han Sanqian, membungkuk dan datang ke depan Han Sanqian, mengeluarkan syal sutranya dan dengan lembut menyeka tangan Han Sanqian. Sanqian menyeka tangannya. Mulut. Pendekatan tiba-tiba Qin Shuang membuat Han Sanqian tersipu. Baunya sangat harum, dan mereka berdua telah melakukan kontak dekat beberapa kali, dan Han Sanqian juga pernah melihatnya. Oleh karena itu, setiap kali dia mendekat, godaannya secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Yang lebih penting adalah dia sendiri begitu tinggi sehingga bisa membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Ngomong-ngomong, aku minum sup ayam. Apa yang ingin kamu makan untuk makan siang? Qin Shuang menyeka mulutnya dan tersenyum ringan pada Han Sanqian. Han Sanqian tahu bahwa senyumannya agak canggung. Dia mungkin tidak banyak tersenyum sama sekali, tapi kali ini dia ingin menunjukkan penampilan sebaik dan selembut mungkin di depan Han Sanqian. Terserah, kata Han Sanqian dengan canggung. Baiklah, kalau begitu aku akan menyuruh dapur untuk memasakkanmu sesuatu. Pada siang hari, Han Sanqian tercengang. Apa yang disebut masakan Qin Shuang ternyata merupakan meja penuh, yang merupakan jamuan makan lengkap untuk dinasti Han dan Han. Setelah makan siang, Qin Shuang menghilang lagi. Yang tidak diketahui Han Sanqian adalah bahwa semua makanan tidak dibuat oleh Qin Shuang yang menginstruksikan dapur, tetapi dibuat sendiri mulai dari bahan hingga seluruh masakan. Oleh karena itu, Qin Shuang secara alami membutuhkan waktu untuk menyiapkan makan malam, tetapi Han Sanqian bahagia dan santai, menikmati meditasi di kamar dan memperbaiki luka-lukanya. Di kebun sayur, Ze Suzi sedang berjemur di bawah sinar matahari di bawah asuhan Xiao Heizi. Kedatangan Han Sanqian memang membuat Ze Suzi semakin baru memakan penyu, namun penyu tetaplah penyu dan harus bersenang-senang. Pernahkah kamu mendengar? Kakak senior Z, wanita jalang itu Han Sanqian mencuri pertunjukan di aula utama hari ini. Sialan, bahkan kakak senior Qin Shuang membantunya. Xiao Heizi memijat Ze Suzi, berkata dengan nada menghina. Ze Suzi mendecakkan mulut besarnya 2 kali dan berkata dengan malas, ku dengar, sial, kakak senior Qin Shuang membawa perempuan jalang itu ke hutan binatang untuk menangkap hewan peliharaan spiritual, tapi dia mendapat layanan yang sangat berjasa untuknya. Pertunjukan. Xiao Heizi menghela nafas, hei, aku tidak tahu apa yang disukai kakak senior Qin Shuang tentang perempuan jalang itu. Ketika kakak senior Ye dan yang lainnya pergi ke hutan binatang,
mereka melihat anak laki-laki itu menekan tubuh kakak senior Qin Xuang, tapi hanya itu. Kakak senior Qin Xuang tidak mengejarnya. Apakah menurutmu ini menjengkelkan? Begitu dia mendengar ini, Ze Suzi menamparkan sofa, duduk, dan berkata dengan wajah yang sangat marah, tidak bisakah kamu begitu marah? Kakak senior Qin Xuang adalah dewi dari sekte Void kita, dan dia sebenarnya diperkosa wanita jalang itu yang dimanfaatkan Han San Qian, sial. Kakak senior Z, kalau anak itu kembali, ayo kita rawat dia, kata Xiao Heizi dingin. Ze Suzi tertegun, dan setelah beberapa saat, dia berbaring di kursi malas, ayo. Kakak senior Ye di aula utama tidak bisa mengalahkannya dengan 3 gerakan, bagaimana kita bisa menghadapinya? Selain itu, dia adalah kakak senior budak favorit Qin Xuang. Xiao Heizi berkata dengan enggan, kalau begitu kita lihat saja Han San Qian memamerkan kekuatannya. Kakak senior, sebenarnya aku tidak peduli, tapi kuncinya adalah kamu. Coba pikirkan, Han San Qian begitu agung di luar, bagaimana dia bisa begitu kuat kapan dia kembali ke kebun sayur? Bisakah dia mendengarkanmu? Dengan momentumnya saat ini, tidak akan lama lagi dia akan menggantikanmu. Bagaimana ini mungkin? Ze Suzi bergumam dengan perasaan bersalah, tapi Xiao Heizi mengingatkannya di dalam hatinya. Mengapa tidak mungkin? Kakak senior Z, jangan lupa, meskipun Han San Qian dicintai oleh kakak senior Qin Xuang, dia hanyalah seorang budak. Jika kakak senior Qin Xuang ingin mengoreksinya, dia harus membantunya bangkit selangkah demi selangkah langkah. Apakah ada peluang? Dia adalah budak kebun sayur, dan orang pertama yang menanggung beban terbesar tentu saja adalah posisi Anda sebagai manajer kebun sayur. Mendengar ini, mata gemuk Ze Suzi tiba-tiba terbuka lebar. Ini benar. Jika Han San Qian ingin meluruskan dirinya, dia harus memanjat selangkah demi selangkah. Pengelolaan kebun sayurnya sendiri adalah tempat pertama baginya untuk bangkit. Langkah, ini adalah ancaman langsung terhadap diri Anda sendiri. Memikirkan hal ini, Ze Suzi melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitarnya, lalu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Heizi tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menatap Ze Suzi dengan mata dingin. Hal ini membuat Ze Suzi cemas, dan dia segera meraih tangannya dan berkata, kamu benar. Xiao Heizi tersenyum lembut, lalu berkata dengan wajah mesum, kakak senior, ku dengar juru masak terbaik yang baru dibeli si Feng sangat cantik. Apakah kamu tertarik? Bab 1724. Setelah mendengar ini, mata kecil Ze Suzi yang gemuk penuh dengan hasrat, dan dia mengangguk dengan liar, seperti saudara babi, sial, aku pernah mendengarnya. Dia sangat cantik sehingga sangat cantik. Sosok kecil itu, wajah kecil itu, astaga, itu membuatku bermimpi. Xiao Heizi mengangguk, kakak senior Ze Suzi memang orang yang berpengetahuan. Juru masak kecil itu ada di 4 puncak kita dan dekat dengan kakak senior Qin Xuang. Hehe, lembut dan imut, mudah ditekan. Ze Suzi meraihnya dengan tangannya yang malang. Xiao Heizi mengangguk. Ze Suzi tiba-tiba mengerutkan kening, tapi apa hubungannya juru masak kecil itu dengan Han San Qian? Xiao Heizi tersenyum misterius, tentu saja itu penting, dan itu sangat penting. Ze Suzi bertanya-tanya ketika Xiao Heizi mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil dari tasnya, lalu dia membukanya dengan lembut, mengguncangnya di depan Ze Suzi, dan menutup kembali kotak kecil itu. Ze Suzi langsung bingung dan berkata, apa ini? Baunya enak sekali. Haha, bagaimana mungkin wewangian yang paling menakjubkan di dunia tidak harum? Xiao Heizi berkata sambil tersenyum nakal. Ze Suzi langsung gembira, mengumpulkan bunga dan menyebarkannya. Xiao Heizi mengangguk, kakak senior, kamu benar-benar tahu barangnya. Ini adalah wewangian yang paling menakjubkan di dunia. Setelah terbakar, kamu akan pingsan saat menciumnya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan kamu tidak akan pernah mengingat apa yang terjadi ketika kamu bangun. Ze Suzi juga tersenyum sangat tidak senonoh dan berkata, yang paling penting adalah benda ini tidak berwarna dan tidak berasa, tidak meninggalkan petunjuk sama sekali, bukan? Xiao Heizi tersenyum, itu benar. Tapi aku masih tidak mengerti, apa hubungannya hal ini dengan Han San Qian? Ze Suzi menyentuh kepalanya dan bertanya-tanya.
Xiao Heizi menggerakkan sudut mulutnya secara misterius, biarkan Han Sanqian merasa nyaman. Melihat Ze Suzi masih belum mengerti, Xiao Heizi menjelaskan, Han Sanqian sekarang mengandalkan bantuan kakak senior Qin Suang padanya. Tak satu pun dari kita bisa melakukan apapun padanya, tapi jika dia kehilangan cinta kakak senior Qin Suang padanya, apa tentang memanjakan? Cara terbaik bagi seorang wanita untuk menyerah pada pria lain adalah dengan mencari wanita lain. Ze Suzi tiba-tiba menepuk pahanya karena terkejut, ide yang bagus. Jika saatnya tiba, juru masak kecil itu akan terpana, lalu biarkan dia berhubungan seks dengan Han Sanqian. Ayo kita tangkap dia di tempat tidur lagi. Xiao Heizi, apakah kamu masih ibumu? Sangat pintar, tapi... Ze Suzi tiba-tiba merasa tertekan, saya membiarkan Han Sanqian memanfaatkan juru masak kecil yang terkemuka. Saya selalu merasa sangat buruk. Xiao Heizi tersenyum, saudaraku, bukankah aku mengatakan bahwa efek terbaik dari Juhuasan adalah orang yang tertegun tidak akan mengingat apa yang terjadi sama sekali. Kamu telah bermain, Han Sanqian dan Xiao Heizi, bisakah juru masaknya tahu? Hei, anjing hitam makan kotoran. Anjing kuning menderita, Heizi kecil, tidak apa-apa. Ze Suzi menjadi energi dan berdiri dari kursi, dia sangat bahagia hingga dia sangat bahagia. Dia sudah lama terobsesi dengan juru masak kecil itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengajak Xiao Heizi dan Zhang Jin untuk mengintip para pelayan yang sedang mandi malam itu. Namun, dia telah menderita karena aturan ketat dari Sekte Wushu dan telah tidak ada pilihan mulai saja. Sekarang, dengan Han Sanqian yang disalahkan, Ze Suzi tentu saja dengan senang hati melakukannya. Ketika saatnya tiba, anak Han Sanqian ini akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bukan saja dia tidak berhasil, tetapi dia juga akan menyalahkanku. Pada saat itu, kakak senior Qin Suang tidak hanya akan sangat membencinya, tapi menurut aturan Sekte Void kita juga harus membiarkan anak ini selesai. Ze Suzi terkekeh dan berkata, lalu kapan kita mengambil tindakan? Xiao Heizi, aku tidak tahan lagi. Tunggu sampai Han Sanqian kembali. Xiao Heizi menatap Ze Suzi dengan mata sinis dan berkata dengan tenang. Ze Suzi sangat bersemangat seperti orang bodoh. Dia sama sekali tidak memperhatikan sorot mata Xiao Heizi. Dia hanya tahu bahwa dia mengangguk bahagia. Pada pukul 10 malam, Xiao Heizi bergegas keluar dari rumah jerami di kebun sayur. Segera, dia tiba di area berumput dan pohon besar, di mana seorang pria bersandar dengan ringan. Begitu Xiao Heizi tiba, dia segera berlutut dan sangat hormat. Bagaimana kamu menangani masalah yang kamu ceritakan padaku? Kakak senior, penempatannya selesai sesuai instruksimu, jawab Xiao Heizi. Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan memberimu hadiah jika sudah selesai. Xiao Heizi menahan kegembiraannya dan menjawab, terima kasih, kakak. Saat rencananya dimulai, aku akan mengejutkan pria gendut itu dan mengirimmu juru masak kecil ke sini. Ya, pria itu tertawa. Belalang sembah menguntit jangkrik dan Oriole ada di belakang, tapi lelaki gendut sialan itu tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Jika terjadi sesuatu, lelaki gendut itu yang menjadi pelakunya. Kakak senior, itu benar-benar rencana yang bagus. Xiao Heizi memuji. Oke, pergi. Kita harus bertemu sesedikit mungkin. Setelah mengatakan itu, pria itu menjatuhkan botol batu giok hijau dan menghilang ke dalam malam. Xiao Heizi mengambil botol giok hijau dan sangat bersemangat sejenak. Saat ini, Han Sanqian di aula utama hampir kelelahan karena makan. Ada jamuan Menhan di siang hari dan jamuan Menhan 2.0 di malam hari. Selama mejanya lebih besar, Han Sanqian merasa hidangannya bisa lebih banyak. Kakak senior, apakah kamu memelihara gajah? Han Sanqian memandangi 4 lapis tumpukan sayuran tanpa berkata-kata, tidak bisa berkata-kata. Bab 1725. Dia bahkan tidak tahu kemana harus membawa sumpitnya. Apa itu gajah? Qin Suang bertanya dengan lembut. Gajah. Oh, itu gajah naga di area peternakan di kebun sayur kita. Han Sanqian dengan cepat memikirkan sesuatu yang pada dasarnya mirip dengan gajah. Oh, gajah naga makan rumput, itu berbeda, jawab Qin Suang tanpa mengerti maksud Han Sanqian.
Han Sanqian menunduk, benar-benar kalah. Maksudku, aku hanya satu orang. Kamu tidak perlu menyiapkan begitu banyak hidangan untukku. Aku tidak bisa memakannya, kata Han Sanqian tak berdaya. Qin Xuang melihat piringnya dan mengangguk dengan canggung. Itu memang terlalu berlebihan, tapi dia selalu ingin Han Sanqian makan enak, tapi dia tidak tahu apa yang suka dimakan Han Sanqian, jadi dia memasak semua hidangan yang terpikir olehnya. Baca lagi. Qin Xuang hendak berbicara, tetapi tiba-tiba alisnya sedikit berkerut, dan dia merasakan energi di tubuhnya mengalir mundur, membuatnya sangat tidak nyaman. Saat ini, Han Sanqian baru saja menggigit makanan ketika dia melihat energi hitam pekat menempel di tubuh Qin Xuang, ditambah dengan tampilan tidak nyaman Qin Xuang saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Han Sanqian segera berdiri, menutup pintu kamar Qin Xuang, lalu membantu Qin Xuang ke tempat tidur. Han Sanqian hampir tidak perlu memikirkannya, dan dia tahu bahwa energi iblis di tubuh Qin Xuang pecah lagi. Dia tidak peduli tentang hal lain dan menuangkan energinya ke punggung Qin Xuang. Setelah dia menjadi lebih baik, Han Sanqian mengambil pedangnya. Kakak senior, apakah kamu siap? Qin Xuang mengangguk, mengeluarkan pedang ilahi penekan iblisnya, dan mempraktikkan teknik pedang hujan jatuh bersama Han Sanqian. Setelah teknik pedang selesai, Han Sanqian memuntahkan seteguk darah. Meskipun luka dalam belum sembuh, Han Sanqian terus mengaktifkan energinya. Tentu saja, dia tidak tahan. Setelah teknik pedang selesai, Han Sanqian benar-benar kelelahan. Dia pingsan dan bersandar di sudut tempat tidur. Dengan bantuan teknik pedang loyu, Qin Xuang menekan aura iblisnya. Pada saat ini, dia dengan cepat berlari ke arah Han Sanqian dan membantunya ke tempat tidur. Ketika Qin Xuang dengan lembut membaringkan Han Sanqian di tempat tidur lagi, Qin Xuang takut Han Sanqian akan jatuh, jadi dia tetap dekat dengannya dan menurunkannya dengan sangat lembut. Jarak antara mereka berdua juga sangat dekat. Han Sanqian bahkan Anda bisa merasakan napasnya yang panas. Han Sanqian mengerutkan kening. Sial, dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia sebenarnya memiliki ketertarikan seperti itu pada Qin Xuang. Ini. Qin Xuang tidak jauh lebih baik, wajahnya sedikit memerah, dan butuh beberapa detik untuk meninggalkan Han Sanqian. Kamu terluka parah, mengapa kamu peduli padaku? Qin Xuang berkata dengan mengeluh. Han Sanqian juga memanfaatkan hal ini dan dengan cepat mengalihkan pikirannya, sambil bercanda berkata, tidak mungkin, saya adalah seorang budak, jika Anda membuat kesalahan, saya, sebagai budak, tidak akan mendapat dukungan, dan saya akan diintimidasi sampai mati. Ketika dia membicarakan hal ini, Qin Xuang tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Besok dia akan pergi ke aula utama untuk berlatih. Sebenarnya, ini adalah keinginan yang dia impikan selama bertahun-tahun. Sekarang mimpinya menjadi kenyataan, dia menemukan bahwa dia tidak bahagia lagi. Karena ini berarti dia akan jauh dari Si Feng dalam waktu yang lama. Dia enggan melepaskannya. Dia tidak tahu apa yang enggan dia lepaskan. Mungkin itu Si Feng, mungkin itu Lin Mengqi, mungkin karena kurangnya seorang budak. Saya akan ke aula utama besok. Mulai sekarang, saya hanya dapat menemukan waktu untuk kembali. Qin Xuang tiba-tiba menatap Han Sanqian dan berkata. Han Sanqian ditatap olehnya dan tidak tahu harus berkata apa. Untuk menghilangkan rasa malunya, Han Sanqian tersenyum, saya tidak akan memiliki pendukung mulai sekarang. Bagaimana kalau aku memberitahu kepala sekolah untuk membiarkanmu pergi ke aula utama bersamaku? Qin Xuang bertanya ragu-ragu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, yang membuat Qin Xuang merasa kecewa, kamu baru saja diterima dalam kondisi khusus, dan kamu ingin mengajukan permintaan lain secepat ini. Qin Xuang mengangguk, ini memang tidak baik, tapi dia keras kepala dan menyembunyikan kekecewaan batinnya. Sambil mengejek, kamu pikir aku ingin membawamu, apakah kamu takut jika aku tidak berada di Si Feng, kamu akan diintimidasi sampai mati. Itu tidak masalah jika kamu mati, tapi masalahnya, aku masih membutuhkan seseorang untuk membantuku menekan energi iblis di tubuhku. Hidupku murah, bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Oleh karena itu, aku akan menyelamatkan hidup ini untuk menekan roh jahat untukmu. Han Sanqian tertawa pelan. Qin Xuang tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan liontin giok dari tangannya.
Sebelum Han San Qian dapat mengatakan apapun, dia telah dengan lembut menggantungkannya di leher Han San Qian, dan kemudian berkata, hati manusia itu jahat, saya akan memberikannya kepada kamu. Pasangan yang bagus, jika seseorang mengganggumu, keluarkan dan aku akan merasakannya dan kembali untuk menyelamatkanmu. Han San Qian tersenyum tak berdaya, tetapi tidak menolak mengingat status dan tingkat kultivasinya saat ini, Qin Shuang akan melindunginya dan dia akan bersiap. Oke, tapi seperti yang kamu katakan, tidak sopan kembali tanpa membalas. Jika kamu memberiku sesuatu, aku akan memberimu satu juga. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia bergumam pelan. Tiba-tiba, ada seekor burung seukuran burung beo di tangannya, namun dengan bulu yang lebih indah dan indah, serta api berwarna biru muda berkibar di tubuhnya. Melihat burung ini, Qin Shuang tercengang. Dia memandang Han San Qian dengan tidak percaya, dan kemudian memandang burung di tangannya dengan gembira. 100 burung api. Han San Qian, itu 100 burung api. Qin Shuang berteriak kaget. Han San Qian tersenyum tipis, saya sudah lama mencari, tetapi tidak ada yang besar, hanya yang dalam tahap pertumbuhan awal. Bab 1726. Qin Shuang memandang Han San Qian dengan mata menawan, seluruh ekspresinya bersemangat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Han San Qian akan memberinya 100 burung api. 100 burung api adalah hewan peliharaan yang sangat disayangi dan langka. Kebiasaan hidupnya sangat licik. Tempat tinggalnya pasti ada api dan es, jika tidak, tidak akan pernah ada 100 burung api. Meskipun ada ratusan burung api di seluruh hutan 100 binatang, selama ratusan tahun, jumlahnya hanya sedikit. Seseorang telah menemukan jejaknya, dan Ye Crow juga melihat buku ilustrasinya ketika dia masih kecil, jadi dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tetapi jika Anda benar-benar telah melihatnya, Qin Shuang belum pernah melihatnya, dan saya yakin sebagian besar orang di Sekte Void belum pernah melihatnya. 100 burung api lebih seperti hewan peliharaan spiritual legendaris. Anda dapat mendengar namanya, tetapi Anda bisa tidak melihatnya. Qin Shuang juga menganggap 100 burung api sebagai semacam kepercayaan pada hewan peliharaan rohaninya. Dia puas bahwa dia dapat melihatnya seumur hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari 100 burung api akan muncul di hadapannya lagi, dan itu masih milik diri sendiri. Sebelum Han San Qian sempat bereaksi, Qin Shuang telah memeluk Han San Qian dengan erat. Han San Qian bisa mencium aroma samar tubuhnya, serta kehalusan dan kehangatan kulitnya. Kemudian, Qin Shuang berdiri dan memandang Han San Qian dengan penuh kasih, melihat 100 burung api di tangan Han San Qian, terima kasih. Han San Qian sedikit malu dengan pelukannya yang tiba-tiba, sama-sama. Kemudian, dia menyerahkan 100 burung api padanya. Qin Shuang memegang 100 burung api dan tidak bisa meletakkannya, dia sangat bahagia seperti seorang anak kecil, indah sekali. Meskipun tidak cukup besar, saya sangat menyukainya. Memang sulit bagi Qin Shuang dan yang lainnya untuk menemukan burung baihuo, bahkan sulit menemukannya, namun bagi Han San Qian tidaklah sulit. Sebagai raja binatang dari hutan 100 binatang, hewan peliharaan spiritual seperti apa yang dia inginkan sebenarnya hanyalah masalah kata-kata. 100 burung api diperoleh oleh Qin Shuang setelah Han San Qian menerobos area terlarang dari Undead, jadi dia tidak melakukan apa-apa dan meminta Xiao Bai mencari cara untuk mendapatkannya. Selama kamu menyukainya, maka kamu bisa bermain dengan burung-burung itu dan aku akan sibuk dengan burungku. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia duduk kembali di tempat tidur dan menyilangkan kaki untuk memasuki kondisi kesurupan. Qin Shuang tersenyum lembut, biarkan aku membantumu dulu. Buka mantelmu. Setelah Qin Shuang selesai berbicara, dia membantu Han San Qian melepas pakaian dan mantelnya, dan kemudian menggunakan energinya untuk membantu Han San Qian memindahkan energi dari punggungnya untuk membantunya menjadi penengah. Pada saat ini, di luar jendela, beberapa murid memandang tanpa daya ke jendela yang tertutup, menggelengkan kepala dan mendesah. Keesokan paginya, Qin Shuang pergi ke aula utama untuk berlatih. Setelah semalaman mengatur nafasnya, Han San Qian hampir pulih dengan bantuan dirinya dan Qin Shuang. Meski belum sembuh, kebutuhan yang tersisa masih butuh waktu lama. Waktu untuk memulihkan diri.
Han San Qian baru saja hendak keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari, ketika dia mendengar percakapan beberapa pelayan. Hei, aku tidak menyangka kakak senior Qin Suang terlihat seperti manusia di masa normal. Dia terlihat seperti orang suci yang murni dan sangat mulia, tetapi sebenarnya dia adalah wanita yang bebas pilih-pilih. Oke, jangan bicara omong kosong. Kakak senior Qin Suang adalah kebanggaan dari 4 puncak kita. Jika Anda ingin orang lain mendengar apa yang Anda katakan, Anda tidak akan bisa menerimanya. Apakah saya berbohong? Apa yang saya katakan semuanya benar. Tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan para murid yang bertugas tadi malam? Begitu kakak senior Qin Suang dan Han San Qian selesai makan malam, mereka buru-buru menutup pintu, lalu keduanya dari mereka mengalami masa-masa sulit di rumah, yang sungguh tidak bisa dimengerti. Mustahil. Kenapa tidak? Suatu saat, kakak senior Qin Suang sedang bermain dengan burung, dan saat berikutnya dia melepas pakaian Han San Qian. Apalagi yang bisa dilakukan seorang pria dan wanita sendirian tanpa melakukan hal-hal itu? Dia sepertinya tidak bisa disentuh oleh pria manapun di depannya, tapi nyatanya, dia berhubungan seks dengan seorang budak. Itu merusak reputasi kita dan menghina rasa hormat kita para wanita. Orang seperti itu seharusnya biarkan semua orang mengenalnya wajah asli. Mendengar ini, Han San Qian mengerutkan kening, lalu membuka pintu. Melihat Han San Qian tiba-tiba keluar, para pelayan terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain di ruangan itu setelah kakak senior Qin Suang pergi. Masuk akal bahwa bahkan jika ada seseorang, setelah kakak senior Qin Suang pergi, bukankah pezinah itu harus melarikan diri lebih awal? Namun, setelah ketakutan sesaat, pelayan yang baru saja berbicara melihat Han San Qian dan meliriknya dengan jijik. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Rumor membunuh orang. Kamu berbicara omong kosong ketika kamu membuka mulut. Pernahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Han San Qian memelototinya dengan tidak senang. Pelayan itu dengan nada menghina menjawab, tentu saja aku tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mengungkap kalian berdua bajingan dan membiarkan semua orang di Sekte Void mengetahui perbuatan baik yang telah kalian berdua lakukan, pezina dan pelacur. Han San Qian menahan amarahnya dan mengerutkan kening, kalau begitu, beritahu para tetua atau kepala Sekte Puncak. Segera, seluruh Sekte Void akan mengetahui hal ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki keberanian? Pelayan itu segera menghentikan suaranya karena ketidakpuasan. Beraninya dia mengatakan ini. Kesenjangan level ada di sana. Lagi pula, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan pemimpin atau tetua Sekte Puncak. Haha, kamu luar biasa sekarang. Bagaimana kamu bisa memanjat pohon besar seperti kakak senior Qin Suang dan belajar caranya menggunakannya untuk menghancurkanku? Kamu dan aku mereka semua adalah budak. Dan aku jelas tahu bahwa aku tidak bisa melihat mereka sama sekali. Aku bisa mengantarmu ke sana, kata Han San Qian dingin. Pelayan itu tersenyum dengan jijik, kamu sudah berselingkuh dengan Qin Suang. Bagaimana kamu bisa menjelaskan mengapa aku, seorang budak kecil, tidak bisa melawanmu? Pada akhirnya, bukan aku yang menderita pada akhirnya. Han San Qian benar-benar tidak bisa berkata-kata oleh bajingan dan bajingan ini. Dia membiarkannya mengatakan semuanya, tapi melihat ke belakang, sepertinya itu salahnya. Kecemburuan wanita memang merupakan hal yang buruk. Selain itu, untuk wanita tingkat rendah sepertimu, akan selalu ada kesenjangan besar antara kamu dan Qin Suang, jadi kamu harus menggunakan kata-kata masam untuk menemukan rasa keberadaan. Han San Qian diejek dengan menghina jalan. Menggunakan jurus Sanba tentu saja merupakan cara terbaik untuk menghadapi Sanba. Benar saja, pelayan wanita itu sangat marah, apakah saya mencoba untuk membenci wanita yang itu? Tapi saya tidak peduli tentang hal ini bahwa setiap orang adalah seorang suami. Memang benar dengan status dan penampilanmu, kamu ingin disetubuhi oleh semua orang, tapi kamu bisa berbaring di tanah dan melepas pakaianmu. Bahkan babi pun tidak mau menyentuhmu. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia mendecakkan lidahnya. Bahkan pelayan di sebelah pelayan itu merasa geli dengan kata-kata Han San Qian. Dia langsung merasakan rasa malu dan hina membebani dirinya. Han San Qian, ini sangat merugikanmu.
Apakah kamu begitu kejam ketika berbicara dengan seorang wanita? Pelayan itu bertanya dengan marah. Han Sanqian paling membenci orang seperti ini dalam hidupnya. Jika dia salah, dia adalah kelompok yang rentan. Jika dia benar, Anda lebih rendah darinya. Menjijikkan seolah-olah dia hanyalah seorang anak kecil. Apakah kamu juga tahu bahwa mengucapkan kata-kata yang salah dapat menyakiti seseorang? Kupikir kamu tidak mengetahuinya. Lagi pula, apa yang kamu katakan tentang Qin Suang dan aku barusan sangat menarik, kata Han Sanqian sambil tersenyum menghina. Bab 1727. Pelayan itu memandang Han Sanqian dengan penuh kebencian, dia hanya menggigit telinganya, tetapi Han Sanqian ini sama sekali tidak sopan dan mengejeknya tanpa meninggalkan sedikit pun rasa malu. Pembantu itu bersikeras, kaulah yang mengatakan sesuatu yang salah. Apa yang saya katakan hanyalah kebenaran. Kalau begitu yang kukatakan adalah kebenarannya, kata Han Sanqian dingin. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia langsung kembali ke rumah Qin Suang tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan pelayannya yang menginjak-injak di tempat. Han Sanqian awalnya ingin memberitahunya bahwa dia telah salah paham, dan apa kebenarannya. Tetapi setelah mengobrol sebentar beberapa kata, Han Sanqian merasa tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti itu. Orang-orang ini sangat ingin kecelakaan sekecil apapun terjadi pada seseorang yang lebih baik dari mereka, dan kemudian mereka dapat membicarakan hal yang tidak masuk akal tentang hal itu dan menghancurkan orang itu. Meski hal ini tidak baik bagi mereka, namun mereka tidak peduli. Yang mereka inginkan adalah membinasakan secara perlahan orang-orang yang membuatnya iri atau tidak bahagia, agar dapat memuaskan nilai-nilai sesat dan memutarbalikkan dalam hati mereka. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dikatakan Han Sanqian, dia tidak akan mempercayainya sama sekali, atau bahkan jika faktanya ada di hadapannya, dia lebih memilih untuk menutup mata, atau percaya pada sesuatu yang ingin dia percayai. Kembali ke ruang belakang. Begitu Han Sanqian duduk, ada ketukan di pintu. Han Sanqian sangat marah wanita jalang ini, setelah mengucapkan beberapa patah kata padanya dan tidak bertobat, berani datang ke pintunya untuk menemukannya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berdiri dengan marah, berbalik dan membuka pintu dengan keras. Apakah kamu belum cukup memarahiku? Apakah kamu ingin mengirim seseorang ke depan pintu rumahmu? Han Sanqian mengertakkan gigi dan mengutuk. Han Sanqian sama sekali tidak menyukai wanita yang banyak bicara seperti ini. Hal lain yang sangat penting adalah tidak peduli seberapa keras dia memarahi Han Sanqian, tetapi Han Sanqian tidak ingin mempengaruhi siapapun karena dirinya sendiri. Terutama Qin Suang, orang yang telah membantunya sejak dia datang ke dunia Bafang. Mendengar omelan Han Sanqian, pengunjung itu menundukkan kepalanya dan menciutkan lehernya dengan takut-takut. Han Sanqian menunduk dan merasa sedikit malu sejenak. Berdiri di depannya adalah seorang gadis yang, meskipun berpakaian sederhana, sangat cantik dan menawan. Rambut halusnya disisir liuhai, dihaluskan di bagian belakang, dan sedikit diikat di bagian belakang. Di bagian samping, ekor kuda kecil, sangat lucu dan sangat indah. Karena dia dimarahi oleh Han Sanqian, dia menundukkan kepalanya, dan wajahnya yang lembut menjadi sedikit merah. Tuan, maafkan saya Xiao Tao, apakah saya mengganggu Anda? Dia berbisik, suaranya seperti suara musik hijau, lembut dan menyegarkan. Han Sanqian menyentuh kepalanya dengan nada meminta maaf, maaf, saya pikir mereka adalah pelayan tadi. Ngomong-ngomong, masuklah, kamu baik-baik saja. Xiao Tao menunduk dan berjalan masuk dengan lembut, menatap Han Sanqian, Tuan, nama saya Xiao Tao, dan saya juru masak baru. Saya di sini untuk bertanya, apa yang ingin Anda makan untuk makan siang? Berbeda dengan mata elektrik Qin Suang yang menawan, mata Xiao Tao yang besar, berair, sangat jernih, dan sangat indah, seperti buah persik dan air, membuat orang ingin memegang dan menciumnya. Ah! Han Sanqian sedikit tercengang dengan tatapannya, dan reaksinya setengah berdetak terlalu lambat. Han Sanqian telah melihat banyak wanita cantik terbaik, apakah itu Qi Yiyun atau Su Yingxia, mereka adalah yang terbaik di antara mereka, tetapi setelah datang ke dunia Bafang, mereka masih tertarik pada Qin Suang dan Xiao Tao Jing berturut-turut. Qin Suang adalah keindahan es, seperti dewi yang menyendiri,
sedangkan Xiao Tao adalah godaan di sebelahnya. Dia agak murni, tetapi sedikit murni ini begitu ajaib sehingga selalu dapat membangkitkan hasrat orang, dan mereka tidak sabar untuk melakukannya. Menerkamnya. Dia terjatuh dan kemudian menghancurkannya dengan gila-gilaan. Ide ini aneh, tapi benar. Sebelum kakak senior Qin Suang pergi hari ini, dia datang ke dapur secara khusus untuk memberitahu Xiao Tao agar menunggu tuan muda bangun dan datang untuk melihat apa yang ingin kamu makan. Xiao Tao dapat mengatur untuk tuan muda. Xiao Tao berkata dengan hormat. Han San Qian tersenyum tak berdaya. Qin Suang benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai pasien yang sakit. Tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku akan segera pergi. Kamu bisa kembali. Han San Qian tersenyum, berbalik dan bersiap mengemas barang-barangnya. Han San Qian tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Awalnya dia ingin menggunakan tempat ini untuk melarikan diri dari Ze Suzi dan yang lainnya, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah sesuatu yang berbeda terjadi. Berdasarkan karakter Han San Qian, bahkan jika Ze Suzi ingin membunuhnya ketika dia kembali, dia pasti tidak ingin tinggal di sini dan menarik rumor yang tidak pantas. Oleh karena itu, Han San Qian berencana untuk kembali, apalagi meski lukanya masih ada, setidaknya tidak mempengaruhi aktivitas normalnya. Setelah mengambil barang-barangnya, ketika Han San Qian berbalik, dia melihat Xiao Tao masih berdiri di sana, tubuh halusnya sedikit gemetar, dan air mata elit perlahan mengalir di pipi putihnya. Han San Qian langsung bingung. Wanita yang menangis di depannya pada dasarnya adalah kelemahannya. Dia buru-buru berkata, "Ada apa? Apakah ini? Tuan muda, Anda akan pergi. Apakah Xiao Tao tidak melayani Anda dengan baik, atau apakah dia mengatakan sesuatu yang membuat Anda tidak bahagia?" Xiao Tao berkata dengan sedih sambil terisak. Han San Qian tahu agak besar, dan dia tidak berniat melakukannya. Bab 1728. Aku tidak bermaksud begitu, Han San Qian mengangguk. Xiao Tao menangis dan berkata, "Jika kamu tidak bersungguh-sungguh, kenapa kamu tidak membiarkan Xiao Tao memasak untukmu? Aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditinggalkan di sini, jadi." Han San Qian menjawab dengan bingung. Dia ingin bangun dan berjalan keluar, tapi Xiao Tao berdiri tepat di depan Han San Qian. Dia bergerak lagi, dan Xiao Tao memblokirnya lagi. "Oh, bibiku, apa yang kamu inginkan? Oke, kalau tidak, aku akan makan makanan yang kamu masak, sehingga kamu bisa berbisnis dengan kakak senior Qin Suang. Tapi, bisakah kamu pindah tempat?" Han San Qian berkompromi. Xiao Tao mengangkat matanya yang berkaca-kaca dan menatap Han San Qian dengan mata berair, "Mau kemana? Kamu boleh pergi kemana saja, tapi kamu tidak bisa tinggal di kamar ini," kata Han San Qian sambil pusing. Xiao Tao mengangguk, "Kalau begitu tuan muda, ikutlah denganku." Mengikuti Xiao Tao, dia berjalan keluar dari aula utama Si Feng dan berjalan menuruni gunung sekitar setengah mil menuju dapur Si Feng. Dikatakan sebagai dapur, tetapi sebenarnya lebih seperti istana kaisar di zaman kuno di bumi. Ini menempati area yang sangat luas dan memiliki berbagai rumah yang berjejer di dalamnya. Han San Qian masuk dan berjalan-jalan di dalam beberapa kali. Kami berjalan ke beberapa rumah-rumah besar di sudut barat laut. "Tuan, itu ruang utama dapur di sana. Anda bisa istirahat. Xiao Tao sudah menyiapkan makanan dan membawakannya untuk Anda. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Anda makan?" Meskipun Xiao Tao menunjukkan senyuman, wajahnya tetap diam. Ada juga air mata tadi. Han San Qian menyentuh kepalanya, "Apakah ada banyak orang di tempat itu?" "Itu tempat makan para budak dapur kita. Memang banyak budak yang bisa melayanimu dengan nyaman." "Aku tidak bermaksud begitu. Kalau tidak, bisakah kamu mencarikan tempat dengan sedikit orang untukku? Yang terbaik hanya kamu dan aku." Han San Qian sudah takut-ketakutan, dan dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Jika bukan karena kemunculan Xiao Tao, Han San Qian tidak akan bisa menolak, jika tidak, dia bahkan tidak akan mau makan. Mendengar perkataan Han San Qian, Xiao Tao merasa sedikit malu, tapi, kecuali ruang tamu, tidak ada tempat seperti ini di dapur. Xiao Tao takut berbuat salah pada tuan muda. "Selamat tinggal tuan muda, saya juga seorang budak. Saya tinggal di kebun sayur di tengah gunung. Mengapa Anda tidak pergi ke dapur?"
kata Han San Qian. Xiao Tao menggelengkan kepalanya, terlalu banyak asap di dapur, yang membuat Tuan Muda kotor. Jika Tuan Muda tidak keberatan, bisakah kamu menunggu di kamar Xiao Tao? Setidaknya, lingkungan di sana lebih baik. Han San Qian mengangguk, tidak masalah kemana dia pergi, selama tidak ada orang di sekitarnya dan gosipnya berkurang. Setelah beberapa saat, Xiao Tao membawa Han San Qian ke sebuah rumah kecil di bagian dalam. Dinding luarnya sudah tua dan pintunya sudah tua, tapi tidak lebih baik dari rumah jerami bobrok tempat tinggal Han San Qian. Berjalan ke ruang belakang, Han San Qian cukup terkejut, benar-benar baru, dan ruangannya didekorasi dengan sangat indah, kamarnya juga sangat rapi dan memiliki aroma yang samar. Tempat ini bagus, agak jauh dari aula utama di sebelahnya, dikelilingi oleh bunga, tanaman dan pepohonan, sangat tenang dan sangat nyaman. Apakah hanya Anda yang tinggal di sini? Xiao Tao menggelengkan kepalanya, aku tinggal di sini bersama seorang saudara perempuan. Karena kami harus bertanggung jawab untuk sarapan di Xifeng setiap hari, jarak kami relatif dekat dengan dapur. Han San Qian mengangguk, baiklah, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak memasak beberapa hidangan, aku tidak akan bisa makan banyak. Xiao Tao membungkuk dan mundur dengan lembut. Han San Qian tidak melakukan apa-apa, jadi dia keluar begitu saja dari rumah dan berjalan-jalan. Tak jauh dari situ, ada deretan rumah. Saat ini, ada kembang api di salah satu rumah. Han San Qian tahu bahwa tempat itu seharusnya adalah dapur. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, dan hari sudah hampir tengah hari, Xiao Tao datang dengan susah payah membawa nampan berisi beberapa piring di atasnya. Han San Qian berjalan cepat, Xiao Tao menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk membawanya ke dalam rumah. Setelah meletakkan makanannya, Xiao Tao berkata dengan sopan, Tuan, ini makanan khas Xiao Tao, cobalah. Han San Qian mengangguk, mengambil sumpit dan mencicipinya. Saya harus mengatakan bahwa pengerjaan Xiao Tao memang sangat bagus dan rasanya sangat enak. Hal ini membuat Han San Qian tidak bisa menahan untuk tidak mengacungkan jempol. Xifeng memilikinya. Juru masak sepertimu adalah berkah bagi Xifeng. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak, mohon gunakan pelan-pelan. Xiao Tao juga membuat beberapa hidangan, jadi saya akan membawakannya untuk Anda. Xiao Tao tersenyum kecil dan mundur. Han San Qian tidak sopan, hanya mengambil sumpitnya dan mulai makan. Sejujurnya, Han San Qian berkeliling dunia, tapi kalau soal hidangan enak, Xiao Tao memang pantas menjadi yang pertama. Meski usianya tidak terlalu muda, ternyata dia pandai memasak. Sayangnya sebagai seorang budak, saya tidak akan beruntung di masa depan. Hal ini juga membuat Han San Qian tidak ingin memakannya pada awalnya, tapi ternyata menjadi sangat lezat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Han San Qian sudah mengosongkan 4 piring di atas meja. Dia cemberut dan ingin makan lagi, tapi aku menemukannya bahwa Xiao Tao belum datang. Han San Qian meletakkan sumpitnya dan berjalan keluar rumah perlahan-lahan. Setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar ledakan hinaan di dapur dan suara beberapa piring pecah. Han San Qian mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan menuju dapur. Bab 1729. Saat kami sampai di depan pintu dapur dalam keadaan berantakan, ada beberapa piring pecah di lantai dengan sisa selada dari dapur, dan ada beberapa makanan siap saji di talenan yang kelihatannya enak. Pada saat ini, Xiao Tao terjatuh di sudut dapur sambil menangis dengan sedih. Di sampingnya, berdiri seorang wanita paruh baya yang lebih tinggi dan lebih tua dengan tongkat api di tangannya dan senyuman di wajahnya. Penuh ketidakpuasan dan kemarahan. Sudah kubilang, jika aku ingin mengambil makananmu, itu karena aku peduli padamu. Jangan terlalu tidak tahu malu. Wanita paruh baya itu mengumpat dengan marah. Xiao Tao terisak pelan, tetapi saudari Yang, saya memasak hidangan ini untuk dimakan Han San Qian. Jika Anda benar-benar menginginkannya, bolehkah saya segera menyiapkannya untuk Anda? Wanita paruh baya itu berteriak dengan arogan, jangan bicara omong kosong. Saya dapat mengambil apapun yang saya inginkan, dan saya harus mendapatkan izin Anda. Selain itu, bagaimana jika saya membuatkannya untuk Han San Qian? Itu hanya budak sampah. Dia memakannya.
Apakah kamu bangun? Mengandalkan bantuan kakak senior Qin Suang dan menjadi anak laki-laki yang cantik, apakah dia benar-benar menganggap dirinya hebat? Bah, saudari Danyang. Xiao Tao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat tatapan galak wanita paruh baya itu, dia tidak berani mengatakannya. Baru saja, Xiao Tao hendak membawakan beberapa hidangan terakhir untuk Han San Qian, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan saudari Yang kembali. Dia ingin mengambil makanan ini dari Xiao Tao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, untuk memberikannya padanya untuk menyenangkan dia. Kakak senior Ruo Yu memakannya. Meskipun Xiao Tao sudah lama tidak berada di Xifeng, namun kemampuan memasaknya luar biasa di Xifeng. Keterampilan memasak saudari yang secara alami tidak sebaik Xiao Tao. Oleh karena itu, untuk membujuk kakak senior Ruo Yu, saudari yang hanya menghasilkan setengahnya makanan saja dan mengajak Xiao Tao berpura-pura melakukannya sendiri. Tapi yang tidak dia duga adalah Xiao Tao tidak hanya menolak membiarkannya mengambilnya, tapi juga merampasnya. Hal ini membuat saudari yang sangat marah. Tingkah laku Xiao Tao tidak hanya menyangkal wajahnya, tapi yang terpenting menghancurkannya. Rencananya sendiri. Baginya, meskipun Ruo Yu adalah kakak perempuan kedua dari 4 puncak dan statusnya berada di urutan kedua setelah Qin Suang, namun Ruo Yu bertanggung jawab atas semua urusan 4 puncak. Oleh karena itu, bobot Ruo Yu di 4 puncak sebenarnya tidak kalah dengan Qin Suang. Secara alami, jauh lebih baik menyenangkan orang seperti itu daripada berurusan dengan Han San Qian. Itu omong kosong. Mungkin suatu hari nanti Qin Suang bosan bermain, dan Han San Qian tidak akan menjadi apa-apa. Aku memperingatkanmu, Xiao Tao, aku mengambil barang-barang itu. Jika kamu berani datang dan mengambilnya lagi, berhati-hatilah dan aku akan mematahkan kakimu. Adapun Han San Qian, kembalilah dan katakan padanya bahwa hanya itu yang dia miliki untuk makan, dan dia harus memakannya. Jika demikian, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, saudari yang langsung berdiri, mengambil sendok kayu di sampingnya dan menyendok 1 sendok penuh ke dalam ember pembilas. Kemudian, dia merasa sedikit jijik dan melemparkan sendok kayu berisi cairan ke talenan, berikan ini padanya. Xiao Tao memandangi labu minuman itu dengan malu. Bagaimana ini bisa dimakan oleh manusia? Sebagian besar dari labu ini digunakan untuk memberi makan babi peri. Saudari Yang, ini tidak diperbolehkan, kata Xiao Tao dengan canggung. Wajah saudari yang tiba-tiba berubah dingin, apa yang tidak diperbolehkan. Bahkan babi peri di 4 puncak pun bisa memakan makanan ini. Apa yang tidak bisa dimakan oleh budak malang seperti dia? Selain itu, dengan mulutnya yang menyebalkan, dia bisa membedakannya. Apakah itu kuah atau sup? Main-main saja dan lupakan saja. Setelah mengatakan itu, saudari yang tersenyum dengan jijik, mengambil piring yang sudah disiapkan di talenan, menaruhnya di atas nampan, berbalik dengan penuh kemenangan, dan keluar. Begitu dia berbalik, dia melihat Han San Qian berdiri di depan pintu. Wajahnya dipenuhi dengan emosi campur aduk, dan rasa malu memenuhi seluruh wajah lamanya. Apa yang kamu lihat? Saudari yang berpura-pura tenang dan berkata. Han San Qian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tuan Han. Melihat Han San Qian, Xiao Tao menundukkan kepalanya karena rasa bersalah. Makanan yang dia masak untuk Han San Qian direnggut karena dia gagal melindunginya, jadi dia merasa sangat menyesal. Han San Qian. Mendengar nama itu, saudari yang tertegun, lalu memandang Han San Qian dari atas ke bawah, lalu menggerakkan sudut mulutnya dan mencibir dengan jijik, jadi kamu adalah Han San Qian, kamu terlihat seperti manusia dan anjing, tidak heran kakak senior Qin Suang akan menyukaimu. Setelah mengatakan ini, Sister yang memutar pantat besarnya dan pergi dengan bangga. Saat melewati Han San Qian, dia mendengus dan mengejek Han San Qian. Han San Qian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Dia sangat meremehkan orang-orang seperti saudari Yang. Lagi pula, di mata Han San Qian, dia hanyalah seorang badut. Membandingkan dengan orang seperti itu akan benar-benar menjatuhkannya nilai. Tapi saat ini, saudari Yang hanya mengejek Han San Qian, tapi dia tidak memperhatikan kakinya. Dia tersandung, menjerit, dan jatuh ke tanah bersama orang dan nampannya. Tidak hanya orang datang dan anjing mengunyahnya.
lumpur, tapi juga yang penting piring di nampan di tangannya menutupi kepalanya. Untuk sesaat, saudari yang panik. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Saya khawatir ini adalah akhir dari kejahatan. Dia hendak pergi ke dapur untuk menarik Xiao Tao. Pada saat ini, saudari yang berteriak dengan marah kepada Han Sanqian dari belakang, Han Sanqian, kamu berhenti sialan. Han Sanqian mengerutkan kening dan kembali menatapnya, ada apa? Apakah kamu begitu berbahaya sehingga kamu berkomplot melawanku? Apakah kamu mencoba menjebakku? Suster yang meraung dengan marah. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada seorang pun yang sengaja membuatnya tersandung. Dia tidak sengaja terjatuh. Namun melihat makanan berserakan di lantai, kakak senior Ruoyu tidak hanya gagal menyenangkannya, tetapi juga membuat marah Ruoyu karena kekurangan makanan. Kakak perempuan senior tidak senang, dan ada api tak dikenal di hatinya yang tidak punya tempat untuk menyebar. Han Sanqian kebetulan ada di dekatnya, jadi dia bisa melampiaskan amarahnya padanya dan memanfaatkannya untuk disalahkan. Han Sanqian berkata dengan tidak sabar, meskipun saya seorang budak, Anda juga seorang budak. Oleh karena itu, kita semua memiliki status yang sama. Anda harus sopan ketika berbicara. Kedua, saya, Han Sanqian, berjalan tegak dan duduk tegak. Saya tidak punya tertarik untuk tersandung. Kamu, bersikaplah sopan, kamu layak mendapatkannya. Han Sanqian, biar ku beritahu, semua makanan ini untuk kakak senior Ruoyu. Kamu membuatku tersandung dan membuatku menumpahkan makanan. Coba aku lihat bagaimana kamu bisa menanggungnya. Bangunlah. Xiao Tao, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera membuatnya? Han Sanqian diundang olehmu, dan dia mendapat masalah. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri? Xiao Tao baik hati dan sederhana. Ketika dia begitu ditakuti oleh saudari Yang, dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan bangkit dan buru-buru membersihkan kompor dan bersiap untuk memotong sayuran. Tepat ketika dia hendak memotong, sebuah tangan besar perlahan meraih lengannya. Dia mendongak dan melihat bahwa Han Sanqian yang memegangnya dan sangat dekat dengannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit merah, Tuan Han. Han Sanqian menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, jika kamu tidak melakukannya, dia akan mencuri makananmu dan memukulimu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempedulikannya. Mengapa kamu harus membayar kesalahan yang dia buat? Setelah mengatakan itu, Han Sanqian mengambil labu minuman itu. Bab 1730. Han Sanqian mengetahui bahwa dirinya adalah seorang budak, sehingga seringkali ia tidak ingin menimbulkan masalah, namun toleransi buta bukan berarti tidak ada keuntungan. Saudari yang ini sangat keterlaluan bahkan Han Sanqian pun tidak tahan dengannya. Bukankah ini mahakaryanya? Kalau begitu biarkan dia mengambil ini. Han Sanqian memegang minuman itu ke arah Sister Yang. Artinya sangat jelas sehingga saudari yang sangat marah hingga dia membeku di tempat selama 3 detik. Kemudian, dia berteriak dengan aneh, kamu Han Sanqian, kamu berani memberikan minuman kepada kakak senior Ruoyu untuk dimakan. Kamu benar-benar pengkhianat dan bertentangan dengan surga. Yang saya tahu adalah Anda datang ke dapur dan membuat ini. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia melemparkan sendok kayu langsung ke arah Sister Yang. Sendok kayu itu jatuh ke tanah, dan cairan di dalamnya segera menyebar ke seluruh lantai. Saudari yang buru-buru menghindarinya, takut cairan itu akan memercik ke tubuhnya. Saudari yang memelototi Han Sanqian dengan ganas, menjadi marah di dalam hatinya, dan langsung menggunakan energi lemah di tangannya untuk menyerang Han Sanqian. Saudari yang telah lama menyanjung kakak senior Ruoyu. Oleh karena itu, ketika Ruoyu bahagia, dia akan tetap mengajarinya 2 gerakan. Justru karena 2 gerakan inilah saudari yang hampir menjadi budak wanita di dapur. Li menunjukkan mematikan kekuasaannya dan menindas siapapun yang dilihatnya, dan merupakan pengganggu terkenal di departemen dapur. Melihat bahwa dia tidak bisa melawan Han Sanqian dengan kata-kata, saudari yang secara alami menggunakan metode yang biasa untuk menekannya dengan paksa. Dia ingin menjatuhkan Han Sanqian dan memintanya berlutut dan meminta maaf untuk menenangkan amarahnya. Namun,
Dia bertemu Han San Qian hari ini. Bagi Han San Qian, serangan dan energi sister yang tidak berbeda dengan rumah bermain anak-anak. Hanya dengan berbalik ke samping, dia dengan sempurna menghindari serangannya. Han San Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya tidak suka menyentuh wanita. Bisakah Anda menjelaskannya? Setelah mendengar ini, saudari yang tidak hanya tidak menahan diri sama sekali, tetapi menjadi semakin sombong. Dia mengira Han San Qian takut, jadi dia menyerang Han San Qian lagi. Han San Qian mengelak, dan saudari yang menyerang lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Han San Qian kehilangan kesabarannya, karena dia menghindar kemana-mana, tetapi saudari yang menjadi semakin bangga dengan serangannya, dan bahkan memukul Han San Qian dengan pukulan yang fatal. Beberapa kali, Han San Qian sama sekali tidak ragu bahwa jika dia tidak berkultivasi lebih tinggi, dia mungkin mati di tangan saudari yang hari ini. Dengan pukulan backhand, Han San Qian mendorong sister yang menjauh dengan sedikit kekuatan. Meskipun dia tidak ingin memukul seorang wanita, wanita tua ini terlalu berlebihan. Saudari yang masih benar-benar tenggelam dalam kesenangan dan kerinduan membunuh Han San Qian. Siapa sangka Han San Qian tiba-tiba melawan. Tubuhnya tidak stabil, dan dia segera berlari menuju dapur dengan tergesa-gesa, lalu menendang dia menginjak udara dan jatuh ke lumpur lagi. Secara kebetulan, ada genangan air di depannya, saudari yang menghadap ke bawah dan meminumnya langsung. Sepertinya saudari yang sangat menyukai makanan yang dia masak. Dia harus segera meminumnya jika jatuh ke lantai, kata Han San Qian sambil tertawa dingin. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Tao di samping diam-diam menutup mulutnya dan tertawa, tapi dia dengan cepat menahan tawanya karena takut sister yang akan melihatnya. Saudari yang terbaring di tanah, merasakan bau menjijikkan memasuki hidung dan mulutnya, rasa malu dan terhina membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Han San Qian, aku akan membunuhmu, saudari yang bangkit dengan marah, dengan beberapa sayuran busuk tergantung di wajahnya yang bengkok. Han San Qian tersenyum menghina kali ini. Xiao Tao meraih lengan Han San Qian dan berbisik dengan cemas, Tuan Han, tolong cepat pergi. Saudari Yang. Han San Qian menggelengkan kepalanya. Menghadapi saudari yang menyerang ke depan lagi, dia memblokirnya sejauh 5 meter hanya dengan sedikit gerakan energi di tangannya. Tidak peduli bagaimana dia meraung dan menjadi gila, dia hanya bisa tetap di tempatnya dan tidak bisa tidak bergerak maju sama sekali. Mata khawatir Xiao Tao tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan Han San Qian, tetapi sekarang, dia lega. Terlebih lagi, dia sangat berterima kasih kepada Han San Qian. Saudari yang benar-benar keterlaluan. Bahkan dia, mau tak mau aku ingin memberinya pelajaran, tapi aku tidak punya kemampuan. Melihat itu hampir selesai, Han San Qian dengan lembut menarik energinya, dan saudari yang kehilangan fokusnya, jatuh ke tanah lagi. Apakah kamu masih ingin bermain? Saya khawatir sedikit minuman yang kamu makan tidak akan cukup untuk menambah kekuatanmu, kata Han San Qian dingin. Saudari yang memandang Han San Qian dengan marah. Wu Minghuo hampir didorong ke level tertinggi oleh Han San Qian, tetapi dia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Han San Qian. Jika pertarungan berlanjut, dia akan menjadi satu-satunya yang akan menderita dan terluka. Oke, Han San Qian, kamu punya nyali. Kamu merusak makan siang kakak senior Ruoyu, dan sekarang kamu memukulku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, dan aku akan menyuruh kakak senior Ruoyu untuk pergi. Di tanah, saudari yang mengutuk dan lari dengan panik. Melihat saudari yang melarikan diri, Xiao Tao menghela nafas lega dan senyuman muncul di wajahnya. Namun tak lama kemudian, dia menjadi sangat khawatir lagi, Tuan Han, mengapa Anda tidak segera pergi? Jika kakak yang datang mencari kakak senior Ruoyu nanti, itu akan merepotkan. Han San Qian tersenyum, tidak apa-apa, ayo kembali makan. Pada saat ini, saudari Yang, setelah melarikan diri dari dapur, berlari langsung menuju aula utama 4 puncak. Pada saat ini, Ruoyu sedang menyeruput teh dengan lembut, menunggu datangnya makan siang.